exalting the lowly, meninggikan yang rendah. Nah, ayatnya diambil dari dari Lukas pasal 1 ayat 52. Yang kalau diambil dari terjemahan yang diperbarui, bunyinya begini. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Nah, hari ini saya hanya ingin bahas 2 ayat saja. Ya, nggak banyak saudara. Dan moga-moga karena cuma 2 ayat jadi selesai cepat gitu saudara ya. Gitu, itu tapi moga-moga. Nah, ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Lebih jelas lagi di dalam versi bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa ia menurunkan penguasa dari takhta mereka. Ya. Jadi ia menurunkan para penguasa dari takhta mereka dan meninggikan mereka yang rendah hati. Jadi bukan cuma rendah. Itu dalam Amplified saudara ketemu seperti itu. Ya, dalam versi yang lain juga mirip. Ia menurunkan mereka yang hebat dari takhta mereka. Dan kemudian meninggikan mereka yang hidupnya rendah hati. Jadi ternyata rendah hati ini penting saudara ya. Saya punya latar belakang yang sombong. Gitu, sombong. Sampai sekarang masih harus dikikis terus. Nah, satu saat di dalam satu ibadah ada pesan-pesan dari Tuhan. Dan pada waktu itu pembicaraan ini berjalan dalam karunia Nabi. Jadi satu-satu disampaikan. Tuhan bicara kepada kamu ini, kepada kamu ini, kepada kamu ini. Kemudian pada waktu sampai di saya, dia bilang Tuhan akan melakukan perkara besar dalam hidupmu. Saya bilang wow, yes. Gitu. Tetapi surrender, menyerahlah kepada Tuhan dan rendahkanlah hatimu. Rendahkanlah hatimu. Gitu. Saya bilang, saya pikir aku udah cukup rendah hati kok. Aku udah cukup rendah hati. Terus mau rendah hati yang kayak apa lagi gitu saudara. Tapi belakangan baru saya mengerti. Gitu, apa pesan Tuhan secara khusus yang datang kepada saya. Nah, ayat ini bunyi tatanya. Gitu. Siapa Nya itu? Nya itu adalah orang yang membangun tahta itu. Ya, supaya lebih jelas. Jadi saya katakan bahwa ia menurunkan orang-orang dari tahta mereka. Dan meninggikan orang yang rendah hati. Nah, bahasa lain daripada kata rendah hati itu juga begini. Punya pengertian yang lain juga kata rendah di sini. Yaitu orang-orang yang terpuruk. Orang-orang yang sedang ada dalam masalah besar. Orang-orang yang ada di dalam titik nadir gitu saudara. Kira-kira kayak gitu ya. Orang-orang yang terpuruk gitu. Itu akan ditinggikan oleh Tuhan. Jadi ini kabar baik bagi mereka yang sedang dalam situasi yang sangat buruk. Karena ada saatnya Tuhan akan mengangkat mereka. Gitu. Karena ini kebenaran firman Tuhan. Ya saudara ya. Nah, di dalam kitab Mazmur itu dikatakan pas Mazmur, saudara bisa dapati Mazmur 75 ayat 7 dan 8 dikatakan sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu, tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Saudara, jadi soal Tuhan meninggikan seseorang adalah kedaulatan dia. Kita nggak bisa paksa Tuhan untuk meninggikan kita. Tapi dengan kata lain, jangan tinggi-tinggiin diri kita. Gitu. Memang ada program meninggikan barang. Meninggikan kok barang?
Meninggikan barang tuh di atas gini. Ada program meninggikan badan. Iklannya kan tuh. Dijamin dalam 3 bulan itu tambah tinggi 5 cm. Kalau enggak tambah tinggi, uang kembali. Jadi orang sibuk dengan meninggikan badannya. Wes gak usah wes. Daud tuh pendek loh saudara. Imut-imut tapi dipakai Tuhan. Ya, saudara, saya kadang-kadang kalau lihat orang yang tinggi, ih asik ya. Gitu. Keren gitu ya. Kalau ngambil barang tuh gak repot naik kursi. Saya tuh kalau mesti, saya bilang gimana cara meninggikan. Firman katakan gini. Kedaulatan Tuhan merendahkan dan meninggikan. Di ayat 11 dari Mazmur 75 dikatakan segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya. Tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan. Nah ini kan bicara kedudukan. Ini bicara keberadaan daripada manusia. Jadi saudara, orang yang sombong itu tanduknya gitu saudara ya. Biasanya gini, dia tanduk kiri kanan untuk supaya dia meninggikan dirinya. Tetapi firman Tuhan bilang gini, dihancurkan karena gini, tanduk orang sombong itu nggak bisa dibengkokkan, cuman satu dihancurkan. Jadi kalau ketemu dengan orang yang sombong, sebenarnya tunggu aja tanggal mainnya. Ya kalau dia di luar Tuhan ya sudah kita lupakan saja. Tapi kalau dia berkata bahwa saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, oh bagus. Karena ada saatnya akan dihancurkan yang tidak perlu ada dalam hidup orang itu. Supaya apa? Supaya tiba saatnya orang itu ditinggikan oleh Tuhan. Ya saudara ya? Gitu. Jadi Tuhan berperkara dalam hal ini saudara. Nah kata takhta itu bahasa aslinya thronos atau kursi tahta kerajaan. Jadi kata yang dipakai di sini sebenarnya ini istilah kerajaan. Kenapa nggak pakai istilah dia menurunkan orang ya, yang meninggikan diri kemudian meninggikan yang rendah misalnya. Kenapa mesti ada kata takhta di sana? Karena ternyata ini berita kerajaan saudara. Ya. Kingly power. Gitu. Bahwa saya ini orang yang berkuasa, saya ini orang yang hebat dan sebagainya. Nah, jadi orang ini adalah orang yang meninggikan kerajaannya, tapi bukan meninggikan kerajaan Allah. Ini agak tipis gitu saudara. Jadi kata takhta sebenarnya bicara kerajaan. Tahtanya sekali lagi, takhta orang itu. Nah siapa orang itu? Yang nggak tahu. Gitu. Pokoknya ini berlaku pada semua orang. Jadi yang ditinggikan adalah kerajaan manusia, bukan kerajaan Allah. Saya bisa nangkap satu poin ini dulu ya, untuk saya masuk lebih dalam lagi. Jadi kerajaan Allah tidak mungkin terbangun kalau orang itu tetap meninggikan kerajaannya. Saya kutip ini berita waktu istri saya sampaikan kebenaran firman, dia bilang saudara nggak bisa hidup dalam kerajaan Allah kalau masih ada kerajaan manusia di dalam diri saudara. Nah ini kan sebenarnya kalau saya renung-renung, terus saya urut terus sampai ke bawah, sampai lebih dalam, saya temui begini, ini sebenarnya persoalan manusia. Seringkali manusia membawa persoalannya kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang, di mataku itu bukan persoalanku. Gitu. Kamu ada dalam masalah. It's okay. So what? Kok Tuhan kejam? Enggak. Supaya orang itu datang ke Tuhan. Karena ada yang bilang gini. Untuk merubah badai, Tuhan gak pusing gitu saudara. Tuhan gak pusing untuk, waduh gimana nih, ya, wah kalau misalnya kita ada di sini, angin jangan datang yang keras, sekali kita masuk angin, kemudian kita bikin tirai dan sebagainya. Badai yang begitu hebat yang menggelora di laut di Danau Teberau begitu rupa bisa menggulingkan kapal, dia cuma ngomong, diam, maka diam.
So dia bisa berkata diam terhadap badai yang kita alami, saudara. Tapi kenapa itu gak terjadi? Nah, saya ketemu di sini. Saya ketemu di sini, saudara. Ya, bahwa orang itu tetap bertahan dengan kerajaannya sendiri. Waktu kerajaan Allah itu dibangun dalam hidup seseorang, tentu saja yang menjadi raja adalah Yesus. Kalau manusia membangun kerajaannya, maka yang menjadi raja adalah dirinya sendiri. Saya yang atur hidup saya sendiri. Saya mau jadi seperti maunya saya dan sebagainya. Gitu. Karena manusia memang dibiasakan dengan hal-hal yang senternya adalah dirinya. Manusia terbiasa di situ. Bahkan didikan orang tua kadang-kadang memusatkan kepada dia. Kalau kamu baik, kamu dapat ini. Kalau kamu ini. Jadi semuanya datang dari luar gitu, saudara. Manusia terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Bahwa sayalah raja. Saya menentukan semua atas hidup saya. Dan kemudian kan ada kata-kata begini. Engkau jadi seperti dirimu aja. Gak usah jadi seperti orang lain. Pernah dengar itu? Ya. Ini kan kerajaan manusia. Karena kalau kerajaan Allah, engkau jadi seperti Kristus. Nah, nasihat-nasihat seperti ini, manusia dibawa untuk membangun kehebatan dirinya. Enggak usah seperti itu. Tuhan aja nanti akan bilang kamu hebat. Nah, waktu kerajaan Allah dibangun, Yesus menjadi raja. Dan kehendak raja absolut. Ini kan persoalannya. Banyak orang Kristen nawar. Ya tapi kan, nah kehendak raja absolut. Artinya gini, nggak bisa ditawar. Kalau aku bilang ya adalah ya, itu sang raja. Raja di mana aja, di mana? Raja dunia aja juga seperti itu. Berani amat ngelawan raja, nggak berani, saudara. Ya hukumannya nggak main-main. Ya, di exile, dibuang, dipenggal dan sebagainya. Karena itu perintah raja. Jadi saudara, rupanya berita ini saya temui gini, ini berita kerajaan. Di mana seseorang waktu dia menjadi raja atas dirinya sendiri, dia akan berperkara dengan Tuhan. Berapa waktu yang lalu saya bercakap-cakap, bercakap-cakap. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya ngobrol. Saya ngobrol dengan seseorang, Pak ini begini, ini begini. Aduh gimana Pak, ini begini, begitu. Gimana Pak, ini begini. Orang itu berjumpa dengan saya dan istri saya. Saya bilang ada orang-orang yang memang bisa diomongin. Tapi ada orang-orang yang gak bisa lagi diomongin oleh manusia lain. Gitu. Nah, kalau sudah sampai di titik itu, saya bilang ke orang ini, kalau sudah sampai di titik itu, saya bilang sama orang itu atau doa saya, itu cuma satu. Aku serahkan dia kepadamu Tuhan 100%. Aku mundur. Dan ya masih mending lah jatuh di tangan Tuhan. Karena Daud kan disuruh pilih. Jatuh di tangan Tuhan, di tangan musuhmu, atau di tangan sakit penyakit. Itu bagian orang yang meninggikan diri dan membangun kerajaannya. Menempatkan dirinya menjadi raja. Oke, pelan-pelan. Nggak banyak. Abis ini tuh satu ayat lagi terus selesai. Ya, nggak banyak. Jadi kehendak Allah, kehendak sang raja itu kebenaran tunggal. Jangan coba-coba cari kebenaran lain.
Itu sebabnya kenapa kalau bicara kerajaan, cari kebenarannya. Jangan hidup dalam kebenaran sendiri. Tidak akan mungkin hidup dalam kerajaan Allah selama orang itu berjalan dalam kebenarannya sendiri. Enggak mungkin. Itu sebabnya kenapa kita diajak untuk menggali. Kenapa kita diajak untuk mengupasnya. Kenapa kita diajak untuk merenungkannya. Sederhana kan? Maka kita akan bisa mengerti kebenaran itu. Tadi pagi kami ngobrol berdua, istri saya mengungkapkan lagi. Bahwa kalau seseorang tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan, maka dia tidak akan hidup dan tidak akan melakukan kebenaran itu. Jadi saya pikir iya sih. Kalau ada orang yang jauh dari kebenaran, karena memang dia gak mengerti. Persoalannya adalah ini akan kita bahas. Jadi sekali lagi bersukalah karena orang yang terpuruk akan diangkat oleh Tuhan. Ya. Karena biasanya orang yang sedang terpuruk, orang sedang masalah, aduh aku sedang khawatir, aku takut dan sebagainya. Datang sama Tuhan, Tuhan gimana gini. Udah begitu sedikit saja, aduh saudara. Orang itu pindah dari sepeda motor ke mobil. Kenapa? Kalau pakai sepeda motor helmnya gak cukup. Ya gak apa-apa dong, boleh aja dah, betul ya. Gitu. Jadi sekali lagi rupanya ini berita kerajaan ya. Gitu. Jadi Lukas 1 ayat 52 nih bicara tentang gaya hidup kerajaan. Nah, kata yang dengan pengertian yang sama, kita dapati di dalam perkataan Tuhan Yesus. Oke. Jadi kata dengan pengertian yang sama. Lukas 1 ayat 52 adalah nyanyian dari seseorang. Ya, saudara bisa buka itu. Saya nggak kupas supaya saudara nggak usah ke sana. Tapi Tuhan Yesus menyampaikan perkataan yang punya pengertian yang sama. Dalam Matius 5 ayat ketiga, sebenarnya saya singgung sedikit minggu lalu. Ya, berbahagialah. Siapa yang gak kepengen bahagia? Ya. Orang cari bahagia kemana-mana. Orang cari bisa bahagia ke sini, cari bahagia ke situ. Tetapi istri saya juga pernah bilang, jangan cari kemana-mana. Karena bahagia itu ada di dalam dirimu. Gitu. Ya. Kepuasan ada di dalam diri kita. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini. Kalau hadirat Tuhan tidak lagi bisa memuaskan dia, maka tidak ada yang bisa dapat memuaskan dia. Dia boleh pergi kemana aja. Dia boleh pergi ke sana, ke sini. Dia tidak akan bisa dipuaskan. Kalau hadirat Allah saja tidak bisa memuaskan dia. Jadi sebenarnya ada di dalam dirinya. Ini sekali lagi ini persoalan manusia itu sendiri ya. Jadi kalau dia kehilangan bahagia, sebenarnya jangan cari di mana-mana. Jangan cari di orang lain, karena orang lain juga banyak mencari. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Oke, baik. Apa hubungannya? Nah ini dia sudah. Ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Kalau Matius lebih banyak pakai kata kerajaan sorga. Tapi kalau saudara pergi ke kitab Lukas dan lain itu banyak pakai kerajaan Allah. Ini latar belakangnya. Ini kalau saudara ikut di Rock Bible Study dikupas sedikit. Nah itu latar belakangnya karena Matius berbicara lebih banyak kepada orang-orang Yahudi yang sangat peka dengan kata Allah. Oke. Nah gini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kata miskin di sana ya. Petokos. Duh, gimana bacanya? Artinya gini, lowly. Bukankah tema kita adalah exalting the lowly? Betul tidak ya? Lowly, rendah. Orang-orang yang tersingkir. Orang-orang menyedihkan, orang-orang yang melarat. Ya, ini pengertian yang pertama. Tapi pengertian yang kedua, kenapa gini? Orang miskin kok bahagia?
Orang Kristen itu aneh-aneh gitu loh. Sopo sing seneng melarat gitu loh. Tetapi pengertian ini pengertian harafiahnya. Pengertian di balik itu, orang miskin ini adalah orang yang gak punya pengetahuan yang dia pelajari dari bangku sekolah, yang dia pelajari dari mana-mana. Gitu. Itu maksudnya. Ya. Karena orang yang seperti ini, dia siap setiap saat membuka dirinya untuk pengajaran Kristus. Itu maksudnya. Makanya Yesus bilang, kamu berbahagia. Karena kamu, nih, ini kan khotbah di bukit. Ya, khotbah di bukit ini disebut sebagai the golden sermon. Firman emas gitu ya. Berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Tetapi saudara, ukuran berbahagianya berbanding terbalik. Gak sama dengan ukuran-ukuran manusia. Itu sebabnya butuh satu kerendahan hati untuk bisa menyerap berita kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, ini maksudnya miskin ini. Maksudnya adalah orang-orang yang dengan rendah hati. Jadi kalau kita masuk lagi ke Lukas 1 ayat 52, orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Itu hukum ya saudara ya. Sementara orang yang membangun dirinya menjadi raja, ini hukum. Tuhan yang akan rendahkan dia. Saudara, jadi di sini orang seperti ini, itu adalah orang yang siap setiap saat menyediakan dirinya untuk pengajaran Kristus dan membuktikan dirinya bahwa dia bersandar pada harta karun surgawi. Oke, tolong tangkap maksud kata miskin di sini. Ini ayatnya. Percayalah nggak ada ayat yang lain, cuma dua. Satu Lukas 1:52 tadi, yang kedua ayat ini. Tapi ayat ini bisa setahun kalau mau dibahas. Jadi saudara, ini firman ini gini, orang yang terbuka setiap saat, bukan kemarin terbuka, sekarang tertutup. Bukan besok terbuka, kemudian lusanya tertutup. Karena prinsip Alkitab adalah terus menerus. Prinsip Alkitab adalah terus menerus. Wah, istri saya suka ngingetin banget nih. Dia bilang begini, yang terdahulu akan menjadi kemudian. Yang kemudian akan menjadi terdahulu. Karena yang terdahulu tidak memegang prinsip terus menerus. Hai, di mana kamu? Dulu kamu begitu giat. Hai, di mana kamu? Kamu dulu begitu menggebu-gebu bersama dengan Tuhan. Hai, di mana kamu? Itu sebabnya gini. Kalau Pentakosta pencurahan Roh Kudus adalah peristiwa musiman. Maka kadang orang itu, oh saya percaya ada Roh Kudus. Kadang Roh Kudus, permisi ya. Kamu minggir dulu. Renungkan dulu. Pernah nggak ini terjadi dalam hidup kita? Di mana kita mengambil keputusan tanpa tanya Tuhan. Atau firman yang diutak-utik dalam penerapannya. Firman yang mana Pak ya? Iya makanya baca, renungkan. Kalau nggak digali mana tahu firman yang mana. Gitu saudara. Jadi kata miskin pengertiannya seperti itu saudara. Jadi orang-orang yang setiap saat siap menerima pengajaran Kristus. Termasuk ada nasihat dari firman Tuhan yang datang kepada saudara dan saya lewat orang-orang yang ditunjuk Tuhan. Karena kadang-kadang Tuhan bicara lewat orang lain. Kadang-kadang kata-kata orang lain begitu menyakitkan. Betul saudara? Kalau yang 2 minggu lalu saya cuma bilang begini.
Saya kan cerita gitu ya, saya cerita kan, saya ulang aja. Saya lagi kesel banget. Waduh, wah, suara saya sempat tinggi. Kemudian saya keluar rumah, saya nyetir. Ada sepeda motor lain, orang di sembarangan. Hatinya rusuh gitu saudara. Kapan? 2 minggu lalu. Enggak lama-lama. Jadi pendetanya udah lama. Jadi saudara, tiba-tiba mobil iklan lewat kan. Dibawain relax aja. Sebelumnya saya klason. Jadi kadang-kadang nasihat itu datang set begitu saja. Dan akhir zaman, sudah tahu siapa yang dipakai? Anak-anak. Oh, baca kitab Yoel. Anak-anak yang dipakai. Ya. Jadi saudara, yuk pilih yang mana? Melarat miskin di hadapan Allah atau miskin di hadapan manusia? Pasti nggak mau dong. Miskin di hadapan Allah gini. Aku nggak tahu apa-apa loh Tuhan, kamu tahu banyak, so teach me Lord. Itu loh miskin di hadapan Allah. Mau berani hebat-hebatan sama Tuhan. Aku wis tahu firman semua. Oh no. Kalau ada satu orang yang tahu firman Tuhan semuanya. Wes jadi Tuhan dia. Tapi ini sering terjadi. Buktinya kan penulis Alkitab aja banyak kok. Betul sudah ya? Karena gak ada satu orang yang bisa tangkap semua kebenaran firman Tuhan sekaligus. Makanya prinsip firman Tuhan terus menerus itu menjadi hukum di dalam kehidupan orang Kristen. Selama ini bocor, maka dia ketinggalan. Karena Roh Kudus tidak berhenti di situ. Nah, jadi ini kan sebenarnya masalahnya orang Kristen. Masalahnya orang Kristen bukan karena ekonominya terpuruk. Masalahnya orang Kristen bukan karena sakit penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Masalah orang Kristen bukan karena harus kerja keras memenuhi kehidupannya. Masalah orang Kristen adalah di sini. Karena pada waktu dia masuk di kebenaran ini, hey, Tuhan sendiri ngangkat. Gitu. Jadi secara terus-menerus mau diajar. Terus-menerus mau belajar. Dan prinsip ini, miskin di hadapan Allah adalah orang yang bersandar kepada harta karun sorgawi. Nah, kerajaan Allah ini kan harta yang terpendam, betul saudara? Yang harus digali kan? Gitu. Jadi orang Kristen bilang, oh aku hidup dalam kerajaan Allah. Itu kerajaan Allahnya tuh masih ada di dalam halaman dia. Tapi ada di dalam kedalaman 2 meter. Aku ada dalam kerajaan Allah. Ini rumahku ini ada harta karunnya. Tapi masih 2 meter di dalam. Gitu. Dia mesti menggalinya. Ya, ini bukan berita baru. Tapi ayat ini berita tentang kerajaan Allah. Bahkan orang berani korbankan semua yang ada pada dia. Hanya untuk menggali ini. Sekali lagi, ini masalah orang Kristen. Tetapi apakah ini masalah kita? Karena kita orang Kristen kan? Atau kita sungguh warga kerajaan yang bersandar kepada harta karun surgawi. Ini kata miskin itu saudara. Gitu. Kata miskin gitu. Nah, kalau seseorang mengerti bahwa kerajaan Allah adalah harta karun. Saya ulang. Persoalan kenapa orang gak gali? Dia gak ngerti bahwa itu harta karun. Kalau seseorang mengerti bahwa kerajaan Allah adalah harta karun, maka dia akan terus mencari, dia akan terus menggali, dia akan terus mau diajar, dia terus mau ditegur untuk mengingatkan bahwa dia ada dalam kerajaan Allah atau tidak. Jadi pemahaman ini sangat penting. Ya. Pemahaman seseorang ini macet karena dia tetap bertahan kepada pemahaman dia yang lama. Pemahaman yang lama hasil dosa. Jadi pertahankan aja
Pertahankan aja. Maka orang itu tahu tempat dia di mana nanti. Pemahaman lama hasil dosa toh? Buah dosa kan? Jadi itu dia. Jadi kerajaan Allah itu harta karun yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun, saudara. Nah, ini satu kejadian. Ada seseorang, dia memiliki cincin berlian. Karena dia dikasih sama sahabatnya. Kemudian pada waktu jalan-jalan di satu pertokoan, terus iseng-iseng gitu lihat. Oh, toko itu jual berlian. Iseng-iseng aja pengen tahu deh. Gitu. Karena ini dikasih, jadi nggak tahu berapa harganya kan. Kalau beli kan tahu berapa harganya. Karena dikasih, pengen tahu. Ini berapa sih harganya? Kasih lihat. Orang lihat. Oh, iya, saya nggak ngerti. Coba datang ke toko yang sebelah sana. Kemudian toko sebelah sana ini bermain dengan berlian yang seperti ini. Karena berlian kan ada macam-macam, saudara ya. Kemudian orang ini pergi ke toko yang sebelahnya. Kemudian orang toko sebelahnya bilang gini. Wow, ini berlian langka loh, Bu. Ini orang-orang tertentu yang berani bayar ini. Harganya ratusan juta. Kenapa orang berani? Terus saya bilang, kenapa orang berani bayar harganya ratusan juta? Berliannya kecil, saudara. Kenapa orang berani bayar harganya ratusan juta? Karena orang itu tahu benda ini. Betul, saudara ya? Coba kalau nggak tahu bahwa benda ini berharga atau tidak. Ditaruhnya sembarangan. Mungkin saudara punya benda berharga di rumah. Ya kan? Ya. Kadang-kadang kalau sudah lewat lama. Waduh juga nih. Saya punya tetangga. Mobilnya masih baru. Waktu mobilnya masih baru. Dia beli serongkopnya. Oh, apa serongkopnya? Dia beli apa namanya tuh? Covernya kan? Saya cuma lihat. Oh, masih baru, Rek. Tunggu nanti 5 tahun. Kau masih pakai atau tidak? Gitu. Orang Kristen awalnya begitu kencang sama Tuhan. Prinsip terus menerus. Nggak bisa dilanggar. Tidak bisa dilanggar. Berbahagialah saudara yang mendengarnya. Gitu. Dan hidup di dalam kebenaran firman. Jadi seseorang yang gak mengerti bahwa kebenaran Allah, kebenaran kerajaan Allah adalah harta yang terpendam, ya otomatis dia nggak gali gitu, saudara. Cuman persoalannya orang yang nggak ngerti ini sombong ya minta ampun. Jadi kalau orang nggak ngerti dikasih tahu marah loh, saudara. Jadi kalau saya ketemu dengan orang yang ngerti, yang nggak ngerti, ya tunggulah. Dan Tuhan bisa pakai segalanya. Ya. Kalau saya berikan nasihat kepada anak-anak muda yang gak ada SIM naik sepeda motor. Kalau diomongin gak bisa, aduh jangan polisi dan jalanan yang mengajar dia. Tujuannya baik loh. Tuhan ngajar pakai jalanan. Ya kamu bandel loh. Dan ini berlaku dalam semua kehidupan manusia. Oke? Ya saudara ya? Jadi gini, Yesus datang, dia serahkan nyawanya semuanya. Agar kerajaan Allah terbangun kembali di bumi. Saya pernah sampaikan ini, tujuannya apa? Supaya orang-orang yang menerima dan membuka dan memahami berita kerajaan Allah. Dia bisa mengalahkan kerajaan iblis yang memang menguasai dirinya dan menguasai dunia ini. So kuasa itu adalah mengalahkan kerajaan iblis. Kita diberikan kuasa untuk itu. Dan berita baik bagi para wanita. Setelah periode bulan Juni ini ada ya. Setelah periode bulan Juni, beritanya adalah menemukan monster di dalam diri ya wanita itu. Sebenarnya menemukan monster dalam diri manusia.
Karena setiap pribadi ada monster di dalam dirinya. Kenapa kok ada? Karena dia produk dosa, saudara. Sederhana, jadi nggak usah diriset bola-balik. Apakah terima Yesus itu langsung selesai? Tidak, saudara. Butuh perjalanan panjang karena orang itu ngeyel gitu bahasa Jermannya. So Yesus datang rediscovering the kingdom. Menemukan kembali kerajaan Allah dan membangunnya. So dikatakan miskin karena dia setiap saat siap untuk menerima pengajaran Kristus. Sehingga hidupnya, keputusan-keputusan diambil, tindakan-tindakan yang diambil, pemikiran-pemikiran, perkataan-perkataan semuanya bersandar sepenuhnya pada kebenaran kerajaan Allah. Ini sasarannya. Orang itu mau belajar, mau menggali, mau merenungkan sehingga seluruh hidupnya dipengaruhi oleh harta karun ini. Seseorang yang menggali kehidupannya untuk dirinya, dia pasti dipengaruhi oleh apa yang dia kejar. Itu pasti. Itu hukum. Itu hukum. Saya pernah pelayanan kelepasan, manifestasinya kayak ular. Karena memang yang dikerjakan adalah selalu, bukan berarti orang hobi ular terus, ini, jangan gitu saudara ya. Tapi oke, saya lupain aja tuh berita itu. Nanti saudara salah tangkap lagi. Jadi orang yang benar loh saudara. Karena orang itu gini. Karena gini, TPA itu tempat kumpulnya sampah. Sampah kumpulnya di sampah. Orang kejar sampah. Ya laris loh saudara sampah itu. Ya. Makanya orang yang kejar sampah gak suka nih yang begini nih. Ya. Jadi hidupnya akan dipengaruhi oleh harta karun itu, Injil Kerajaan. Jadi bukan hanya menerima anugerah, penebusan, kemudian berjalan dengan apa yang dia mau. Enggak. Itu cuma berhenti sampai keselamatan, enggak masuk dalam kerajaan. Sejak dunia didominasi oleh atau dikuasai oleh kerajaan kegelapan, maka coba lihat kekacauan, peperangan, iri hati, fitnah, segala yang jahat itu yang muncul. Kenapa? Karena itu semua sifat-sifat kedagingan, percabulan, kemarahan, hawa nafsu, semuanya percederaan, roh pemarah, kedengkian, mabuk, pesta pora dan sebagainya, itu semua produk dosa yang harus digantikan dengan produk kerajaan Allah. Dan mereka yang melakukan semua itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi pada waktu kerajaan Allah itu ambil alih, maka pemerintahan Kristus melalui hidupnya, segala yang baik akan muncul. Jangan cari yang baik dari dunia. Apapun beritanya, apapun falsafahnya, apapun. Karena dunia adalah produk dosa. Jangan cari yang baik dari filsafat ini. Jangan cari yang baik dari filsafat itu. Karena semua adalah produk dosa. Seseorang berkata, kalau tidak ada muatan teologisnya, buang itu jauh-jauh. Ya. Dan ini disebut kekayaan yang sesungguhnya. Mau kaya, ini dia. Gitu ya. Jadi saya kembali kepada Lukas 1 ayat 52. Enggak ada ayat yang lain. Tadi saya udah janji, ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang yang rendah. Ini adalah berita kerajaan. Jadi kerajaan Allah dan bukan kerajaan manusia. Dan kerajaan Allah diisi dengan orang-orang percaya yang rendah hati. Nah, itu dia. Jadi berita ini berita kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah diisi dengan orang-orang percaya yang rendah hati. Itu aja. Oh, saya rendah hati, cara Allah memandang berbeda dengan cara manusia memandang. Dan Allah menyiapkan masa depan yang penuh pengharapan. Karena kerajaan Allah penuh dengan damai sejahtera yang berasal dari Kristus. Damai sejahtera, Kristus memerintah, ini berita kerajaan Allah. Masalah membuang damai sejahtera, persoalan membuang damai sejahtera. Manusia bisa mencuri damai sejahtera kita karena kita menempatkan dia menjadi raja atas hidup kita. Siapa? Lo.
Kalau orang yang lain bilang, kalau saya pakai bahasa orang itu menempatkan dia sebagai raja. Kalau ada yang ngupas lain gini, karena kamu menempatkan dia sebagai Tuhan. Dan dia tidak pernah bisa menentukan hidupmu. Tuhan yang menentukan hidup saudara dan saya. Masalah gak bisa menentukan hidup saudara dan saya. Persoalan gak bisa menentukan hidup saudara dan saya. Tapi Kristus menentukan. Dan yang dia beri itu memang bukan seperti yang disodorkan dunia. Tapi dunia kehilangan itu. Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bukankah ini yang hilang pada waktu seseorang ada dalam masalah? So persoalan ini bukan masalahnya. Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Allah memerintah. Waktu dikatakan hendaklah damai sejahtera Allah, damai sejahtera Kristus memerintah, bukankah ini bicara tentang pemerintahan Tuhan? Bicara tentang pemerintahan Tuhan adalah kehendaknya yang jadi. Siap, gerak. Orang Kristen kalau chatting, saya juga punya di WA. Itu ada gambarnya. Siap. Tapi cuman sampai di HP-nya. Siap, laksanakan. Cuman HP-nya. Nah perkaranya gini, HP-nya gak masuk surga. Jadi waktu HP-nya ketinggalan, nanya, ini orangnya di mana? Nanya sama Yesus, orangnya di mana? Yesus bilang, nggak ada di sini tuh. Ya, ngerti dong maksud saya? Pembuktiannya adalah pada waktu bumi digoncang. Karena suka nggak suka Tuhan goncangkan muka bumi ini. Jadi jangan meninggikan diri karena pasti digoncang. Pasti digoncang. Kehidupan yang bisa menggoncangkan apa? Masalah, difitnah. Saya begini karena difitnah. Ya, dia jadi berubah cara berpikirnya. Dia nggak hidup dalam kerajaan Allah. Pemenuhan kebutuhan akan digoncang. Istri saya bilang begini, zaman sekarang kebutuhan manusia berbeda dengan yang lalu. Saya bilang bagaimana? Kebutuhan manusia adalah sandang, pangan, papan. Betul saudara? Nah menurut istri saya salah. Sandang, pangan, papan, pulsa. Apakah pemerintahan Kristus tetap di dalam diri kita? Dibuktikan dengan damai sejahtera di dalam segala hal. Yang memerintah secara terus menerus. Kadang seseorang berkata, I am okay, saya baik-baik saja. Tetapi orang lain bisa melihat lebih jelas. Kadang manusia izinkan sesuatu yang memerintah dirinya. Kalau ada sesuatu yang tidak cocok dengan pengharapannya, dia terganggu. Tapi waktu damai sejahtera Allah memerintah terus menerus. Katakan terus menerus. Bukan sekarang ada damai sejahtera, nanti enggak. Waktu damai sejahtera Allah memerintah. Kata memerintah adalah kata pemerintahan, kata kerajaan. Jadi orang itu mau enggak diperintah. Itu aja. Berlangsung terus menerus. Ingat, ada saatnya Tuhan meninggikan dan mengangkat kita lebih tinggi lagi. Karena kasih setia dan janjinya itu terus menerus. Renungkan sebentar firman ini.